Nama sih nggak masalah, nama apa aja bisa. Kecuali rubrik yang jelas-jelas misalnya politik, jangan boleh dinamakan misalnya bersih tegang gitu, jangan ya. Kemudian rubrik hukuman, kamu bilang rubrik maling dan polisi gitu, jangan. Ya bikin yang nama-nama netral. Gitu. Apakah cukup jelas, Melen? Sudah Pak, saya sudah dapat juga namanya. Saya jadi kepikiran namanya nanti rubrik catatan Ciujung. Nah, orang Baduy kan tinggalnya di Sungai Ciujung. Jadi itu Oh aja. begini, Melan, kalau kamu bikin nama rubrik itu bukan hanya tentang tulisan yang hari ini. Kan di edisi berikutnya ada rubrik semacam ini ya. Nah, kalau kamu pakai nama rubrik itu apakah tepat nanti misalnya next edisi dia bikin tentang misalnya perluasan Ka'bah atau kota Mekah dari tahun ke tahun gitu kan. Kan dulu tuh Mekah kecil ya. Kan gede banget, makin lama orang naik haji itu kan makin banyak jutaan. Nah itu kan harus dikasih perluasan segala macam. Itu nggak cocok nanti namanya. Jadi namanya itu kamu bikin nama yang generik, yang cocok buat edisi berikutnya walaupun isinya nggak itu. Oh iya, berarti namanya yang cocok dengan semua opini yang dibuat selama majalah itu terbit. Ya, opini yang berdasarkan reportase ya, kalau kayak gitu selingan tadi, atau dibikin menemukan kota baru yang tenggelam di laut. Zaman dulu kan ada itu kota, tapi sekarang udah nggak kelihatan karena tenggelam. Nah itu bisa begitu. Atau tentang sepak bola nih Indonesia, kita bercerita tentang kan U20 batal. Kapan ya kita jadi juara dunia gitu. Padahal U20 itu kan sebenarnya kita punya kesempatan jadi juara dunia karena kita peserta ya. Walaupun hitung-hitungan di atas kertas mungkin kita kalah, tapi itu adalah peluang besar kan gitu. Nah itu peluang, jadi kapan nih kita? Tahun 55 kan kita pernah ikut Piala Dunia dan kalah. Nah tahun 20 ini, 23 ini mesti kita punya peluang ya. Tapi sebelum kalah kita udah dikalahkan dulu oleh peraturan bahwa kita nggak jadi tuan rumah. Akhirnya kita nggak bisa ikut kan kejuaraan 20 di yang nanti akan dilaksanakan di Argentina, entah kapan lagi gitu. Nah, begitu. Dan banyak opini yang lain ya, yang setiap terbit itu selalu ada ya. Misalnya tentang ini ya, nanti kamu bikin, ini sekedar ilustrasi ya. Bagaimana sekarang itu perempuan nggak mau punya anak banyak, paling 1 atau 2 gitu. Nah di Jepang itu penurunan penduduk itu sampai 25 juta gitu, sedikit. Nanti lama-lama itu penduduk di Jepang itu sedikit, kalau dulu kan banyak sekali, dan itu mempengaruhi dunia. Kemudian di Cina yang tadinya anak kebanyakan dibikin peraturan bahwa anaknya 1, dan di sana lalu terjadi pembunuhan terhadap bayi, terhadap kandungan yang kalau anaknya itu perempuan, maka anaknya laki. Setelah sekian tahun itu menjadi masalah ya. Nanti laki semua ini nggak ada yang hamil, nggak ada yang apa gitu. Itu persoalan-persoalan gitu kan menarik untuk diciptakan selalu. Kemudian di Kuwait kalau ada orang melahirkan dikasih uang banyak. Kalau mereka pengen punya anak banyak, tetapi nyatanya sekarang secara global ya itu perempuan itu males punya anak. Nah itu juga hal yang menarik kalau misal diceritakan dalam rubrik kayak tadi selingan ya, kalau Tempo namanya selingan, jadi nggak wajib gitu, selingan aja nih baca kalau ada waktu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya ingin menampilkan apa namanya itu pembahasan tentang ya, judul, lead, bridge, dan penutup ya. Saya periksa dulu ininya ya. Oh bukan, ini salah ya, bentar ya, kita cari yang lainnya. Ini tadi saya siapkan.
Ini belum siapkan. Kamu mau dengar suara musik nggak sih? Tidak Pak, tidak mendengar. Enggak ya, baguslah. Padahal ada suara musiknya di belakang saya. Produksi majalah ya. Aku baru tahu deh kalau KRL buat Gambir. Kemarin aku turun di Gambir. Ya kemarin kan turunnya tuh kemarin di Gambir. Aku kira tuh aku nggak benar-benar ngeliat rute yang kalau di KRL itu loh. Aku kira tuh sama aja. Terus gitu sampai masuk di jalur itu saya ternyata mundur lagi tujuan nggak. Ini ada nih produksi majalah dan kabar ya. Bentar ya, saya masih lihat ini ya. Ya, ini ya, bentar ya. Ini saya share. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Memang supaya gede gitu ya. Sudah Kak. Ini saya bikin slideshow ya. Kelihatan ya? Lebih besar ya? Oke. Iya Pak. Ini tentang Thor yang lalu kita udah selesai, ini kita nggak usah bahas ya. Saya ingin bahas dari ini aja ya, angle tulisan ya. Angle ini kadang-kadang dia tidak sejalan dengan latar belakang. Kita kan udah bikin latar belakang, kemudian kita bikin angle-nya, nah dia kurang pas misalnya. Itu tidak masalah ya. Yang kedua, angle juga harus unik, tidak boleh sama dengan tulisan lain yang sama di media lain. Jadi, mengapa orang masih membaca majalah itu ya? Karena dia tetap merasa tulisan itu baru, dia belum pernah baca tulisan kayak gitu, walaupun topiknya sama. Misalnya ya, sekarang ini yang sedang heboh kan penembakan di MUI ya. Udah ditulis di media online, ditulis di mana-mana ya, di koran, surat kabar, media online lah terutama ya, radio, televisi. Nanti akan muncul di majalah Tempo. Nah, kalau kamu baca, dia berbeda itu ceritanya ya. Mengapa dia berbeda? Karena majalah Tempo berhasil menemukan angle yang berbeda, yang unik gitu, yang nggak sama dengan di media online. Itulah kelebihan majalah. Sedangkan datanya mungkin aja sama ya. Mungkin aja datanya sama dengan yang ada di media online. Karena Tempo kan majalah itu menyampaikan fakta peristiwa ya. Peristiwanya kan udah berlalu. Pastilah nggak bisa ditambah-tambahin lagi kan peristiwanya. Mungkin kedalamannya yang berbeda.
Nah, sehingga angle yang berbeda itu, yang unik itu menghasilkan tulisan yang berbeda pula dari yang lain. Gitu. Karena itu majalah itu masih dibaca orang, dan orang membaca majalah masih merasa bahwa ini hal yang baru. Itu karena angle-nya aja yang baru. Kemudian angle itu dibuat dengan kalimat hanya. Sebenarnya kalau membuat angle itu secara umum tidak harus dengan kalimat hanya. Tetapi dalam membuat berita lebih bagus dibikin dalam kalimat hanya. Mengapa kalimat hanya? Jadi kita harus fokus bahwa tulisan kita itu menjawab pertanyaan yang kita bikin dalam angle itu ya. Jadi kita menjawab angle itu, pertanyaan itu dalam sebuah artikel panjang lebar. Nah, kemudian angle tulisan lah yang membuat tulisan kita itu berbeda dengan tulisan lain dari media lain. Ini sekali lagi saya tuliskan itu di bagian akhir slide ini. Yang membuat tulisan kita berbeda dengan tulisan lain di majalah lain, di media lain itu angle. Nah, kadang-kadang angle-nya aja. Faktanya kan sama ya. Nah, itulah kejelian kamu membuat angle itulah yang mahal ya. Yang membuat kamu tulisan kamu menjadi berbeda. Dan kemampuan ini diasah berdasarkan pengalaman. Makin sering kamu menulis, kamu akan mudah menemukan angle yang berbeda. Misalnya ya sekarang ini, kemarin itu hari pendidikan. Biasanya hari pendidikan itu diperingati dengan menyebut pahlawan yang berhasil menciptakan atau pahlawan yang mempunyai kontribusi besar dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial sampai sekarang. Nah, padahal kan hari pendidikan itu bisa diambil dari angle lain. Hanya ya, IQ orang Indonesia itu misalnya rata-rata sekian ya. Mengapa tidak bisa dinaikkan menjadi seperti IQ di negara maju? Itu juga angle, kan? Kemudian yang kedua, mengapa pendidikan Indonesia menghasilkan tenaga yang siap mikir tapi tidak siap kerja? Nah, itu angle yang membuat tulisan kita berbeda. Oke. Nah, dalam majalah kita tetap sebenarnya membuat tulisan itu seperti piramida terbalik, nggak jauh-jauh juga ya dengan piramida terbalik, karena piramida terbalik ini bisa menyaring fakta, bisa menyaring bahan tulisan dari yang paling penting, sehingga bagian-bagian yang kita anggap kepentingannya makin sedikit itu ditaruh di bawah ya. Tapi walaupun begitu, walaupun dia bagian bawah itu adalah hal kurang penting, tapi dia harus ada penutup. Nah, penutup ini yang jauh lebih penting daripada paragraf sebelumnya yang berisi tentang fakta-fakta yang kurang penting. Penutup ini hasilnya harus menyentak. Jadi dengan sebuah kalimat atau paragraf kalau dibaca itu orang itu ya, jadi ada bisa kita timbulkan efek wow efeknya ya pada penutup. Nah, bagaimana menuliskannya? Itu sekali lagi adalah masalah pengalaman. Di bawah nanti saya akan beri contoh. Nah, kita balik ke atas. Seperti pada umumnya tulisan atau judul berita dimulai dengan judul. Tetapi judul pada majalah yang disebut news features atau jurnalistik sastrawi itu judulnya harus singkat, padat, memikat, dan asosiatif. Nah, ini yang nggak ada pada majalah pada media online, yaitu judul yang asosiatif. Kalau pada media online itu judulnya lempeng aja, tidak asosiatif. Tapi kalau pada majalah, kamu diperkenankan membuat judul yang asosiatif. Apa itu judul asosiatif? Judul asosiatif itu ya, kalau dibaca itu imajinasi pembaca itu akan liar gitu kemana-mana gitu ya. Dia memikirkan sesuatu yang sudah diarahkan oleh pembuat judul. Karena itu membuat judul pada news features ini sebenarnya adalah suatu hal yang tidak mudah juga. Dan dulu di majalah Tempo itu ada orang yang kerjanya hanya membuat judul. Jadi udah nulisnya berita, kemudian judulnya udah ditulis juga oleh penulisnya. Kemudian ada seorang redaktur yang
jago banget ngutak-ngutik ide gitu, jadi memikat gitu. Sekarang orangnya udah meninggal, namanya Pak Subasa ya. Dia dikenal sebagai redaktur judul. Nah, di bawah judul itu ada namanya lead. Berbeda dengan lead majalah dengan lead online atau surat kabar, lead pada newspaper ini dia mempunyai fungsi sebenarnya bukan untuk summary apa yang akan ditulis, tapi hanya untuk memikat minat orang membaca gitu. Jadi ini seperti kail ya, supaya itu ditangkap oleh ikan gitu. Nah, kalau ini supaya pembaca itu menangkap minat dari pembaca itu sehingga dia membaca lagi ke bawah sampai habis. Nah, saya kira kalau Tempo sebelum tahun 84 sebelum dia di-Breder ini berhasil. Rata-rata orang, ya mungkin karena saya juga masih mahasiswa ketika itu membaca Tempo itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir nggak ada yang tertinggal gitu. Karena memikat memang bagi saya waktu itu dan teman-teman saya yang juga belajar di jurnalistik ketika itu, kalau baca Tempo itu pasti tamat. Nah, lead itu jadi fungsi memikat karena dia punya fungsi khusus untuk memikat. Kadang-kadang dia tidak terhubung langsung dengan isi gitu. Nah, untuk menghubungkannya dibikinlah namanya paragraph bridge. Bridge itu antara penghubung ya, antara lead dan judul berita. Jadi kita membuat lead yang seolah-olah tidak nyambung dengan isi beritanya, tapi supaya dia nyambung kita bikin namanya bridge ya. Dia menghubungkan antara pembuka dengan isi beritanya, sehingga isi beritanya itu bisa nyambung. Nah, setelah berita barulah kita bercerita tentang substansi dari berita yang akan kita tulis. Ya. Jadi isinya adalah cerita keseluruhan hasil reportase kita ya. Nah tapi penulisannya karena dia seperti news pictures ya, sering disebut seperti fiksi ya, jadi jurnalistik sastrawi. Ya. Tapi dengan data yang faktual, dia benar-benar ada, cuma dituliskan dengan gaya memikat gitu. Seolah bercerita seolah fiksi. Nah, karena begitu, karena dia dibikin seperti cerita gitu, di bawahnya itu harus ada hal yang menyentak, itu yang disebut struktur. Kira-kira struktur ini gini. Ini memang tidak mudah menulis dengan format begini, tapi tetap aja kamu harus berlatih ya untuk membuat tulisan seperti ini supaya piawai ya. Kalau kamu jadi penulis, kamu belajar juga menulis dengan cara begini, sebab ini bermanfaat bukan hanya untuk menulis berita, tapi menulis seluruh tulisan kamu itu akan baik jika kamu belajar ini. Oke, saya lanjut dengan contoh ya. Ini kita bikin contoh untuk judul berita majalah ya. Sebenarnya untuk judul berita majalah itu sama aja dengan features ya, judul features yang lain. Karena dia judul features, dia jadi berbeda dengan judul koran, apalagi media online ya. Kalau koran itu masih ada patokan, misalnya judul koran itu kadang-kadang disebut tidak boleh lebih dari 7 kata, gitu. Kemudian isinya langsung ke pokok masalah. Nah kalau media online kan judulnya kadang-kadang clickbait. Dia misalnya menulis berita gini di media online, oke nih, seorang pria ngamuk di MUI, kemudian di bawahnya tulis siapa istri pertamanya gitu, itu kan nggak nyambung ya. Tapi di media online itu oke aja begitu kan, buat clickbait. Jadi para penulis di media online itu sudah mengarahkan bahwa orang yang ngamuk nembak di MUI itu punya istri banyak gitu. Itu untuk memikat supaya orang membaca berita tersebut. Majalah nggak bisa begitu ya. Nah di majalah itu boleh asosiatif ya, judul itu fiksi. Jadi judulnya boleh aja, misalnya kalau bilang koboi dari Lampung ngamuk di MUI, itu bisa ya. Misalnya tadi koboi Lampung ngamuk di MUI, gitu. Itu bisa begitu. Itu kan asosiatif ya. Oh koboi sih, oh ngamuk gitu. Karena memang dia ngamuk, nembak-nembak gitu kan. Kenapa disebut koboi? Ya dia petantang-petenteng dari Lampung, ngancem-ngancem datang ke MUI dan ditembak-tembak. Nah terus judul itu tetap pendek dan padat. Judul majalah itu nggak boleh panjang-panjang, pendek dan padat. Seperti tadi saya contoh misalnya spontan aja, koboi Lampung ngamuk di MUI kan pendek gitu. Koboi Lampung ngamuk di MUI cuma 5 kata.
itu cukup pendek, apalagi katanya pendek-pendek ya. Ngamuk di MUI itu kan kata-kata yang terdiri dari 2 huruf atau 3 huruf. Kemudian, nah ini yang penting ya, pada majalah kita tidak apa-apa membuat judul dengan tanda tanya, tapi sangat dihindari ya. Hanya dalam beberapa kasus ya judul dengan tanda tanya itu diizinkan gitu kan. Selain itu kamu jangan membuat kalimat dalam langsung aja dengan kalimat informasi ya. Contoh ini saya buat 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan kamu masih ingat ceritanya. Dulu ada orang naik Fortuner di Kalimalang, kemudian dia bawa senjata juga, subuh-subuh atau tengah malam gitu, bulan puasa, petenteng gitu ya. Dia nembak, ngancam pedagang pengendara motor gitu. Nah, berita ini menjadi viral dulu ya, karena dia pakai Fortuner, melambangkan kontradiksi dengan kebanyakan orang, apalagi di daerah itu. Dia jalan di Kalimalang, sebenarnya di BKT ya, Banjir Kanal Timur, itu daerah yang bukan daerah yang mewah ya. Jadi Fortuner itu di sana boleh dikatakan dia sangat atraktif gitu. Nah, judulnya adalah Cowboy Fortuner Malang di Kalimalang. Jadi judul ini sekaligus ada beberapa keunikan pada judul ini, kamu perhatikan ya. Cowboy Fortuner Malang di Kalimalang. Jadi ada 2 kata Malang di sini. Itu namanya repetitif ya. Jadi pengulangan itu membuat orang lebih bertanya-tanya. Malang di Kalimalang gitu kan. Yang kedua adalah ini asosiatif sekali. Cowboy Fortuner Malang di Kalimalang artinya Malang di sini dia celaka gitu ya. Malang dalam arti Malang benar nasibnya gitu kan. Malang dalam arti kesedihan, kecelakaan, malapetaka gitu. Terjadi di Kalimalang. Nah, yang kedua, pilihan judul ini adalah dia sebenarnya pimpinan sebuah perusahaan, dia CEO di sebuah perusahaan. Nah, mengapa judulnya begini? Ini nggak ada kalau di media online judulnya nggak bakal begini, Cowboy Fortuner jatuh